Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini aku bakal share cerita-cerita tentang perjuangan aku nyelesain skripsi. Jadi ini dia skripsi yang udah aku selesaiin. Tuh lihat, tebel banget. Jadi video kali ini aku bakal sharing tentang sedih-sedihnya aku, perjuangannya aku nyelesain skripsi gitu. Jadi aku bukan mau sharing tentang prosesnya dari mulai judul dan lain-lain, tapi aku mau ngasih poin-poin yang selama ini aku perjuangin, aku usahain buat nyelesain skripsi ini, dan semoga bisa dicontoh buat teman-teman yang lagi on proses ataupun yang belum. Semoga semuanya lancar dan bisa ambil hikmah dari video ini gitu. Nah, jadi aku itu judul yang di ACC sama kampusku itu yaitu jenis penelitian kualitatif, dimana jenis penelitian kualitatif ini tuh full menggunakan kata-kata ya, tanpa ada angka, grafik atau apapun. Bener-bener ini tuh kata-kata doang, segini tuh itu kata-kata doang. Di sehalaman ini tuh full kata-kata gitu. Di sini sebenarnya aku sedih banget karena selama aku kuliah buat makalah ataupun aku mengerjakan UAS ya, kalau aku suruh buat kata-kata tuh susah banget, bisa berjam-jam gitu loh. Dan ini tuh suruh buat nih skripsi tebel banget, full kata-kata kita gitu. Gitulah pokoknya. Ya udah deh. Akhirnya ya udahlah, alhamdulillah, karena temenku juga ada yang belum di ACC, jadi aku harus bersyukur kalau aku udah di ACC walaupun jenis penelitiannya yang nggak aku pilih gitu. Ya udahlah, itu yang pertama, yaitu harus bisa mengolah kata-kata gitu. Jadi buat kalian yang mau mengajukan judul skripsi, kalian harus mikirin bener-bener penelitian apa yang cocok buat kalian, dan judulnya harus bener-bener kalian pahami. Kalian harus searching dulu teorinya itu banyak apa enggak. Nah ini nih yang kedua, hambatanku waktu skripsi, yaitu judulku itu terlalu susah. Jadi aku memakai judul kepekaan sosial. Di situ ada hal teori kepekaan sosial itu dikit banget, bener-bener dikit, dan yang meneliti skripsi itu dikit gitu. Jadi aku bingung ngambil teorinya dari mana gitu. Jadi itu yang harus kalian pikir mateng-mateng tuh, yang teorinya banyak. Jadi kalian harus ambil kalimat-kalimat di judul yang teorinya di internet, di buku ataupun apapun tuh yang familiar lah. Seenggaknya nanti kalian ubah dikit gitu biar judulnya agak beda, tapi seenggaknya sama gitu. Nah di sini aku sebenarnya apa aku ganti judul aja ya gitu. Akhirnya benar, teoriku nggak sampai 5 teori gitu. Akhirnya aku konsul ke dosen dengan perjuangan menemui dosen yang sangat susah. Dan saat itu dosennya bilang kayak, nggak apa-apa, dilanjut aja, ini mesti ada kok teorinya tuh, pasti ada gitu. Akhirnya dosennya bilang, coba pakai kalimat pengganti. Jadi kepekaan sosial tuh kalimat penggantinya apa gitu, nanti dijelasin aja gitu. Ya udahlah, aku coba ya berproses lagi gitu, berusaha lagi. Dan udah tuh, alhamdulillah udah lancar. Dah, selanjutnya hambatanku lagi itu yaitu, jujur aja nih, yaitu komunikasi sama dosennya susah banget. Jadi dosenku itu, dosbingku itu super sibuk, dan dosen ini tuh baru pertama kali tahun ini megang skripsi gitu, konsul skripsi. Di sini kan kayak waduh nih, belum berpengalaman, sama-sama belum berpengalaman gitu. Jadi harus bener-bener aku bekerja keras, aku cari info ke teman-teman gitu, kalau dosen ini gimana, dan ternyata setiap dosen tuh beda-beda. Walaupun udah ditetapin nih fakultas ini kayak gini, tapi tetep ya dosen tuh beda-beda. Jadi udahlah, aku nggak mau lagi tanya-tanya sama dosen lain. Aku nggak mau lagi tanya sama teman-teman, dosen kamu gimana nih, karena bener setiap dosen tuh beda-beda. Dan semakin kita tanya sama teman-teman, semakin aku pusing. Dan di kelas itu cuman aku doang satu-satunya orang yang dosbingnya tuh
ini gitu. Jadi ya udahlah, apa aja aku kerjain lah. Dan aku ngerasa kunci skripsi selesai itu yaitu cuman Allah sih, bener-bener. Jadi selain Allah ya kita sama dosen yang jelas. Cuman di sini aku mau cerita ya, maaf kalau emang agak jadi dakwah gitu. Jadi memang bener-bener susah banget nemuin dosen itu. Sampai aku WA, dimana pandemi udah menyerang dan itu online semua, aku WA nggak dibales, bener-bener sampai sebulan lebih nggak dibales. Sedihnya tuh bener-bener sedih, lebih dari nggak dibales, gebetan gitu loh. Sedih banget, kayak nih gimana nih masa depanku tuh berhenti nih Pak, gimana? Sedangkan kita nih mau diri kita tuh bergerak, cuman stuck karena nggak dibalas gitu loh. Bener-bener galau banget, dan kita juga mau nemuin nggak bisa gitu. Ya mungkin dosennya juga sama-sama sibuk gitu. Aku nggak menyalahkan siapapun. Cuman di sini aku ngerasa kayak, ya Allah, aku mau minta tolong siapa lagi? Dosennya udah aku WA nih, bener-bener ya, WA-nya aku sampai spam tiap hari, bener-bener di scroll tuh cuman WA aku doang. Aku cuman kopas tiap pagi jam 8, aku kopas tuh nggak tahu sampai berapa aku chat, bener-bener spam. Berarti kalau sebulan ya adalah ya 30 chat, dan chatnya sama, cuman aku kopas doang gitu. Ya udahlah, aku mikirnya udahlah, kalau emang dosennya risih sama aku nggak apa-apa, yang penting aku udah mau berjuang biar dosennya juga tahu kalau aku di sini pengen banget keburu lulus gitu. Nah, sedangkan dosen aku ya tau lah sendirilah ya, lama. Nah, di sini yang bikin buat aku galau lagi yaitu kita udah nggak bisa ketemu teman-teman lagi, bener-bener ngerjain skripsi tuh bener-bener usaha kita sendiri gitu loh. Dulu yang temen deket, sedekat apapun, ngerjain bareng apapun, ya sampai istilahnya kerjasama apapun bareng-bareng, sampai jawabannya pun bareng. Kalau skripsi udah beda, ya gimana, udah beda judul, beda jenis penelitian, beda dosen, beda penelitian kita di tempat mana, beda hitung-hitungannya, beda isinya. Pokoknya kita bener-bener jadi tanggung jawab kita sendiri gitu, kita nggak bisa gantungin ke siapapun. Nah, di situ aku bener-bener nggak punya temen ya, bukan nggak punya temen ini, maksudnya udah nggak punya temen buat berjuang ngerjain skripsi gitu. Cuman paling kamu sampai mana, saling nanya gitu doang. Kita juga mau bantuin juga bingung, jenis penelitiannya beda, ininya juga beda, atau juga aku juga belum beres. Jadi bener-bener pokoknya apa ya, Masya Allah banget lah, bener-bener pertama kali ini ngerjain berjuang sendiri gitu, bener-bener sampai judul, sampai akhir gitu. Nah, kita lanjut lagi ke dosenku yang susah buat komunikasi ini. Dan akhirnya jadi, wah ini aku harus minta tolong ke siapa lagi nih, kan bingung ya. Dan setelah itu oke lah, aku ubah lah. Akhirnya aku berdoa sama Allah, pokoknya berdoa terus. Aku minta doa kedua orang tua aku, Pak, Bu, tolong dong doain ini. Bener-bener aku cerita, dosenku nggak pernah dibales gitu-gitu. Akhirnya ya udahlah, aku bener-bener mau berdoa. Toh yang buat sulit buat nggak bales selain dosen juga mesti karena Allah nih gitu. Dan aku bener-bener harus minta ini ke Allah, biar Allah gerakin hati dosenku ini buat read lah seenggaknya. Jadi selama ini tuh aku juga nggak di-read, jadi gimana ya, sedih gitu. Aku sampai, ya Allah, tolong dong dosenku, aku sebutin namanya biar kerasa gitu, biar buka HP, bales WA aku, ya Allah gitu, biar cepat selesai, biar bisa nyenangin kedua orang tua aku. Dan kebetulan itu kan aku mau nikah juga ya, jadi rencananya memang banyak banget dan ya di luar kendali kita semua karena ada pandemi ini, jadi semuanya bener-bener mundur. Dan aku ubah nih, jadi sebelum aku WA bener-bener aku sholawatin dulu. Oh ya, sampai aku bener-bener sebelum WA dosen nih, sebelum spam chat ke berapa puluh gitu, aku bener-bener sholat duha dulu, aku sholawatin dulu, baru tuh aku kopas tuh, Bismillahirrahmanirrahim, aku kopas tuh. Ya nggak dibales lagi, ya udahlah besok sholat duha dulu. Ya gitulah, lama-lama jadi kayak rutin lah, kayak ada yang kurang gitu ya, kayak walaupun nggak, kan waktu itu juga hari Minggu gitu, jadi kayak kan kalau hari Minggu juga nggak mungkin kan WA dosen gitu, jadi kayak ya udahlah sholat gitu. Jadi kayak bikin rutinitas yang sebenarnya baik sih
di sela-sela penderitaan perjuangan itu juga baik gitu. Akhirnya dibales dong. Akhirnya dibales setelah penantian beberapa bulan, chat berapa puluh kali dibales. Dan rasanya dibales tuh seneng banget, melebihi seneng kita dibales sama gebetan kita gitu yang udah hilang gitu. Ya Allah, kayak dibales juga nih dosen, ya Allah. Aku langsung revisi, nggak sampai seminggu aku konsulin lagi lewat WA sama email, dan lagi-lagi nggak dibales lagi teman-teman. Dalah, aku sholat lagi, dan pada akhirnya aku minta doa, bener-bener minta doa sama orang tua. Tolong dong Pak, Bapak, Ibu, fokusin doa biar anaknya ini cepat lulus dulu gitu. Bener-bener kita minta ke orang tua biar orang tua doain kita biar anaknya cepat lulus, cepat wisuda gitu lah. Dan alhamdulillah entah kenapa ya, dosennya tuh berubah jadi balas cepet banget. Ya Allah, aku kayak, lah kok balasnya cepet banget, mana revisinya dikit-dikit lagi. Jadi sebelumnya tuh revisinya banyak gitu, ini revisinya tuh cuman kalau aku salah typo doang, terus ini ya paragrafnya ditukar nih karena nggak nyambung gitu-gitu. Jadi loh kok jadi gampang banget gitu perasaan aku. Wah, ini mungkin karena ini ya udah dimudahkan gitu. Akhirnya alhamdulillah akhirnya sidang juga, dan alhamdulillahnya ngerjain skripsinya tuh di luar kota. Dan jujur aja ya, di luar kota tuh juga bingung, kadang disuruh minta tanda tangan nih ke dosen, dan alhamdulillahnya dosennya baik banget, bisa tanda tangan lewat online. Jadi aku ngerasa ya Allah, mudah banget ya. Ternyata setelah ada kepahitan dan kesusahan tuh ternyata abis itu mudah juga, dengan orang yang sama, dengan masalah yang sama tuh ternyata beda juga. Setelah kita ya minta ke Allah tuh ini beda gitu, dimudahin semuanya gitu. Dah lah ya, singkat cerita akhirnya sidang dan revisi buat mau wisuda, akhirnya alhamdulillah sudah bisa wisuda. Dan sebenarnya berkah syarat buat wisuda itu banyak banget bejibun, dan harusnya sih aku pulang ke Jogja gitu, tapi karena bingung juga, pulang masih pandemi, harus rapid, harus ini, dan juga harus masih lapor di sana, harus karantina. Jadi akhirnya aku titip sama teman-teman aku, dan aku terharu banget. Ya Allah, Masya Allah banget, aku dikelilingi sama teman-teman yang baik banget. Aduh, pengen nangis aku. Gak tahu kenapa ya, aku tuh dikelilingin sama teman-teman yang baik banget gitu. Sampai aku tuh cuma ngirim file ke teman aku, diprintin sampai titip tanda tangan ke rektor tuh bener-bener yang ngerjain dia gitu. Pokoknya semua teman-temanku baik di rumah, di kampus, dimanapun, Masya Allah baiknya, bener-bener ya. Aku bersyukur banget punya kalian yang baik banget. Semoga kalian sukses ya, terima kasih. Dan kebaikan kalian tuh insya Allah bakal dibales dan dimudahkan buat hajat kalian gitu. Jadi aku di sini bersyukur banget, nggak cuma bisa lulus, di sini juga bisa ternyata ketika kita berbuat kebaikan gitu ya, ketika kita entah itu kebaikannya apapun, sekecil apapun, pasti dibales, entah itu dengan cara dan lewat apapun gitu. Mungkin nih teman-temanku baik dan mau bantuin aku itu karena mungkin kebaikanku waktu SD, SMP, SMA, dan nggak tahu itu kapan gitu. Jadi ya alhamdulillah lah pokoknya gitu. Nah, jadi itu sih yang bikin aku berusaha, perjuangannya aku yaitu itu tadi, dosen yang susah dihubungin. Bukan susah sih sebenarnya, mungkin emang aku aja kali ya yang emang lagi ada masalah. Maksudnya mungkin aku kurang baik, ibadahnya kurang, jadi emang sengaja Allah sulitin dengan agak disulitin nih gitu. Karena bagaimanapun yang menggerakkan hati kita itu cuman Allah gitu. Jadi ya ini adalah pengalaman aku nyelesain skripsi, dan aku juga nggak pernah bertanya sama teman-teman aku kapan dan sampai mana gitu. Kalau dia nggak nanya aku duluan, aku juga nggak bakal nanya dia duluan, karena aku tahu setiap orang tuh prosesnya beda-beda, dan aku nggak bisa ngejudge juga
ke semua orang kalau dia nih nggak selesai, dia nggak ini, nggak, semua itu adalah udah apa ya, sebenarnya udah usaha dan takdirnya masing-masing gitu. Di sini aku cuman mau pesan ya sama kalian yang lagi on proses skripsi atau yang udah lulus atau semua orang, intinya libatkan Allah gitu aja. Aku nyesel sih kenapa nggak dari awal, maksudnya nggak dari judul nih. Kalau judul udah aku libatin Allah, itu kan harusnya gampang nih gitu. Aku ngelibatin Allahnya habis penelitian, jadi emang lama banget gitu. Dan jujur dulu nih aku termasuk orang di antara teman-teman aku yang paling lama. Jadi teman-teman aku udah bab 3, aku konsul sekali aja belum, karena dosennya emang itu tadi ya, sibuk. Jadi aku ngerasa wah aku bakal ini nih lama sendiri nih lulusnya, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting lulus aja tuh udah kayak bersyukur gitu, entah mau kumlot apa enggak, mau tahun kapan, udahlah bersyukur. Tapi alhamdulillahnya Allah mudahin, dan ya alhamdulillah di periode pertama aku, jadi aku lulus itu masuk ke periode pertama, jadi aku termasuk lulus yang awal alhamdulillah, dengan IPK yang alhamdulillah juga bagus, dan alhamdulillah juga kumlot gitu. Jadi aku lagi-lagi mau pesan sama kalian, pokoknya mulai dari sekarang ya, dalam hal apapun bener-bener harus libatkan Allah. Seenggaknya kita mungkin bismillah lah setiap keluar rumah, buat mau konsul lah bismillah dulu, langkah kakinya dibismillahin, nunggu dosen lah kita sambil zikir sambil sholawat nih, biar hati dosennya tuh lembut gitulah istilahnya gitu. Jadi itulah perjuangan skripsi aku. Pokoknya ceritaku ini tuh sebenarnya masih banyak perjuangan yang nggak bisa aku ceritain karena masuk ke pribadi aku, termasuk aku juga mundur nikahnya karena pandemi, itu juga bikin aku stres ya, udah nikahnya mundur karena pandemi dan skripsinya juga mundur, jadi aku kayak digantungin dengan keadaan gitu. Jadi yang bisa bikin keadaan itu berubah juga cuman Allah. Jadi udah di situ aku bener-bener pasrah lah intinya gitu. Nah jadi gitu dulu cerita gimana perjuangan aku sampai aku bisa lulus, sampai aku bisa ngerjain ini tebel banget segini gitu. Kalau dipikir-pikir setelah selesai nih, aku nggak bisa disuruh ngulangin ngerjain ini lagi, aku nggak bisa. Aku ngerasa ini tuh bener-bener bantuan, kata-kata ini semua nih, kata-kata ini tuh bener-bener bantuan dari Allah gitu. Aku tuh susah buat apalagi kan kata-katanya ilmiah ya, jadi kalau aku disuruh buat ini ulang, aku jamin aku bingung, aku gak bisa gitu. Jadi ini salah satu bukti kalau Allah bersama kita yang mau berikhtiar dan berusaha gitu. Dan jangan buat kita usaha secapek apapun dulu baru kita berdoa sama Allah. Jadi kita harus ikhtiar dengan doa, dengan ibadah kita dulu, baru kita usaha dengan diri sendiri gitu. Karena pada awalnya aku ngerjain skripsi ini salah, jadi aku nggak ngandelin Allah dulu, aku ngandelin yang aku punya dulu, dan ternyata susah banget. Akhirnya aku mengetuk langit lah gitu. Jadi harusnya kita harus mengetuk langit dulu, kita harus ibadah dulu, baru dengan perjuangan kita gitu. Buat teman-teman semuanya yang lagi ngerjain skripsi, semangat, kalian nggak sendiri. Nggak usah dilihat temen-temen kita, dia udah lulus, dia udah ini dan kita belum. Jangan pernah lihat itu. Pokoknya kalian harus berusaha, dan jangan lupa libatin doa orang tua, karena itu bener-bener mustajab banget gitu. Ya udah sekian dulu ya video kali ini. Maaf kalau kata-katanya belibet, karena aku juga bingung mau nyeritainnya dari mana gitu. Dan terima kasih, semoga video ini bisa jadi semangat dan inspirasi buat kalian. Semangat! Dah.